Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih membahas tentang seputar demensia. Dan kali ini kita telah terhubung langsung dengan Dr. Baby Amelia. Kita langsung sapa. Selamat siang Dr. Debbie, Assalamualaikum. Apa kabar di sana dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Andrew. Oke, kita langsung saja membahas seputar demensia yang kerap dialami oleh lansia. Dokter, ini sebetulnya demensia apakah murni bisa diidap oleh lansia karena genetik atau sebetulnya ada faktor-faktor lain, dokter? Tidak semua lansia mengalami demensia dan jangan sampai terjadi demensia karena Hmm, memang juga banyak faktor-faktor yang menyebabkan, walaupun sebetulnya sampai saat ini tidak diketahui benar-benar penyebabnya apa demensia, tetapi faktor-faktor resiko pendukung yang bisa menyebabkan terjadi demensia seperti hipertensi, diabetes, kolesterol yang tidak terkontrol, stres yang berkepanjangan, merokok, itu adalah faktor-faktor predisposisi selain dari mutasi genetik yang bisa menyebabkan terjadinya demensia. oke. Jadi dari lifestyle atau gaya hidup ini juga memicu ya, ketika nanti lansia akan mengidap, kemungkinan besar akan mengidap demensia ya dok? Ada, jadi makanya perlu sekali screening awal begitu memulai memasuki usia bahkan dari mulai usia produktif sudah harus kita antisipasi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita ingini di hari tua. Oke. Agar kita bisa lebih melek lagi dan lebih aware dengan penyakit ini. Biasanya gejala-gejala awal yang muncul itu seperti apa dan di umur berapa kemungkinan demensia ini akan muncul pada tubuh seseorang? Oke, sebetulnya sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya demensia. Kita Hmm, sebut demensia, kita nggak tahu sebetulnya demensia definisinya apa. Definisi demensia itu adalah suatu sindrom penurunan fungsi intelektual hmm. yang dibandingkan sebelumnya, yang cukup berat dan berjalan progresif, sehingga mengganggu aktivitas sosial dan profesionalnya. Terlihat dari aktivitas sehari-hari yang bukan disebabkan oleh suatu gangguan psikiatrik. Ada tiga domain yang hal yang mengganggu pada demensia, yaitu gangguan kognitif, gangguan perilaku, dan gangguan aktivitas sehari-hari. Jadi ada gejala-gejalanya itu ada 10 gejala utama sebetulnya untuk demensia. Yang paling nomor satu adalah gangguan daya ingat, kemudian sulit fokus, sulit melakukan kegiatan sehari-hari, disorientasi waktu, tempat, gangguan visiospasial, gangguan berkomunikasi, sulit berbicara, menaruh barang tidak pada tempatnya, eh, menarik diri dari sosial, perubahan tingkah laku, kepribadian, salah membuat keputusan, dan kesulitan berbicara. Itu adalah 10 hal yang paling sering menjadi gejala umum penyakit demensia. Oke. Kemudian pasti ada keterbatasan juga ya, dan ada perilaku yang mungkin berbeda dengan orang-orang pada umumnya ya, seperti ada suka berbicara sendiri dan mungkin juga ada yang suka dengan berhalusinasi atau skizofrenia. Dan ini apakah sama atau dua hal yang berbeda, dokter? Baik, saya coba luruskan, halusinasi bukannya berarti skizofrenia. Demensia di Hmm, sini adalah benar-benar kita bedakan dengan bukan suatu gangguan psikiatri, ya. Jadi demensia itu memang ada bisa berhalusinasi. Contoh demensia yang berhalusinasi adalah demensia yang sering kita bilang demensia Lewy body. Biasanya pasien itu demensia halusinasinya halusinasi eh, visual. Jadi misalnya dia melihat itu di situ ada orang besar, meliatin saya atau ada apa, padahal tidak ada apa-apa. Itu adalah bagian salah satu dari halusinasi yang bisa terjadi pada demensia, dan paling hmm. sering demensia Lewy body itu salah satu contohnya adalah ada pasien datang dengan keluhan, keluarganya menyatakan ini ibunya atau ayahnya kok mengalami halusinasi, melihat sesuatu, melihat apa seperti itu. Jadi bisa juga dikatakan seperti halusinasi melihat seseorang dan itu bisa dikategorikan demensia juga ya? Itu bagian dari uh, Oke. klinis demensia. Jadi demensia tidak harus selalu berhalusinasi, Mhm. tapi halusinasi itu bisa terjadi pada pasien demensia. Seperti itu. Oke, halusinasi bisa terjadi pada orang yang mengidap demensia ya?
Bisa, itu salah satu Oke, prinsipnya. oke, siap. Kemudian apa saja aktivitas yang harus dihindari orang dengan demensia? Karena pasti moodnya dari orang demensia itu kan berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya. Sebetulnya tergantung demensianya itu adalah pada tahap awal atau pada tahap akhir, ya. Hmm, Dan jadi tingkat keparahannya sebetulnya tidak ada yang dihindari oleh pasien demensia. Tetapi satu hal, pasien demensia itu jangan dikucilkan, justru keluarga, interaksi keluarga untuk selalu ada untuk anggota keluarga yang demensia itu harus ada. Jadi untuk orang demensia sendiri tidak ada sesuatu keterbatasan yang harus dihindari, kecuali memang sudah ada keterbatasan pada pasien tersebut. oke, jadi level tiap-tiap orang yang mengidap demensia ini berbeda-beda ya. Ya, Tentu karena tingkat keparahannya, tergantung tingkat keparahannya. tergantung dari tingkat keparahannya. Untuk itu treatmentnya juga pasti berbeda-beda ya. Iya. Terakhir, dokter, apa tips bagi pemirsa di rumah agar bisa lebih aware untuk mengetahui perawatan bagi orang dengan demensia yang levelnya berbeda-beda? Oke, jadi kalau pada pasien demensia, kita usianya kan umumnya lanjut lanjut usia. Jangan sekali-sekali dia keluar rumah sendiri, ya. Jadi selalu harus ditemani. Karena apa? Karena dia sudah ada mengalami disorientasi tempat, orientasi waktu. Tiba-tiba misalnya pagar rumah kebuka, dia keluar, dia nggak bisa balik lagi ke rumah. Seperti itu. Kemudian bagaimana activity daily rutinnya, yaitu seperti makan, memakai baju, ke toilet, perpindahan posisi dari duduk ke tempat tidur, diusahakan masih bisa sendiri. Kalau memang masih bisa sendiri, itu kita pertahankan dan tetap kita latih. Tetapi kalau memang itu sudah tidak bisa, mau nggak mau kita harus membantu selalu seperti tadi Kak Ros yang sebagai caregiver yang sangat luar biasa mengurus mertuanya selama 10 tahun. Oke, luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting agar kita bisa merawat orang dengan demensia dengan penuh kasih dan cinta. Terima kasih Dokter Debbie telah bergabung dan berbagi pandangan bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andrew. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat perayaan Cap Gomeh 2026 di Bogor, Jawa Barat. Usai jeda di Halo Indonesia.